Teman-teman, di sini ternyata banyak tanaman liar, tanaman herbal liar yang tumbuh di gunung-gunung. Ini namanya lampuyang. Bentuk batangnya atau pohonnya tuh mirip seperti jahe, teman-teman. Cuman ini bukan jahe, tapi ini lampuyang. Jadi kalau bijinya itu ini kayak kunyit, teman-teman. Nah, ini tuh kayak kunyit. Nah, ini kayak kunyit, teman-teman. Kuning-kuning gimana gitu, tapi ini kuning nggak ngambang ya. ini kayak kunyit. Ini kayak kunyit. Ini kalau biasanya orang-orang zaman dulu ini menjadikan lampuyang ini sebagai obat kebugaran tubuh, teman-teman. Jadi kalau kita tubuhnya mudah sakit atau gimana, nah biasanya orang-orang zaman dulu ngerebus ini, direbus bisa, kemudian diparut, dilarutkan ke dalam air dan diminum airnya. Ini bagus untuk kesehatan, teman-teman. Dan biasanya para dokter juga selalu menggunakan ini untuk bikin obat. Nah, kemudian batangnya ini banyak orang-orang Jawa tuh bisa dibikin makanan, teman-teman. Ini dibikin makanan nih. Ininya batangnya disobek-sobek kayak gini. Kemudian nanti ininya dioseng nih, dipotong-potong, kemudian dibikin oseng-osengan. Dan ini kalau dimakan juga enak, guys. Gurih-gurih gimana gitu, guys. Enak loh ini. Dan kalau dioseng pun ini pasti enak banget. Dibikin osengan lampuyang. Nah, kalau teman-teman di tengah hutan kehabisan makanan, nemu kayak begini, jangan salah, ini adalah makanan, teman-teman. Enak loh. Nah, cirinya itu dia punya bunga kayak gini. Ini bunganya nih kayak gini. Ini kalau kata orang Sunda ini biasanya makanan ular, teman-teman. Tapi di mana ada ular makan begini? Nah, ini kalau sudah mekar, ini bunganya tumbuhnya bagus, teman-teman. Ada bunganya, bunga berbunga gitu loh. Jadi ada bunga berbunga. Dan ini warnanya nanti merah mekar gitu, kayak singgasana, teman. Kayak mahkota, teman-teman, jadinya. Ini berair. Nah, ini cirinya ya, kalau menemukan lampuyang, cirinya tuh biasanya ada ininya, ada bunganya ini kayak mahkota. Cuma sayang di sini nggak ada pohon lampuyang yang udah ada bunganya, udah tumbuh besar gitu. Nanti kita akan cari. Nah, ini ada nih. Nah, ini di pojokan ada, tapi ini belum merah, teman-teman. Nah, ini bunga berbunga tuh kan, nanti tumbuh bunga lagi, tapi ini belum merah, masih hijau. Jadi dia bunga tapi ada bunganya lagi gitu loh. Itulah uniknya pohon lampuyang, jadi bunga berbunga. Bukan riba ya, ini bunga berbunga. Ini bunga berbunga real, ini asli ini. Ini real pohon bunga berbunga. Nanti ada bunganya di sini. Oke, teman-teman, kita akan nyari nyari suasana alam yang ada di sini, kita review. Karena waktu malam kan nge-reviewnya kurang begitu jelas, hanya dengan penerangan seadanya. Dan malam ini, pagi ini kita akan jalan-jalan ke suasana hutan yang ada di sini. Kita jalan-jalan, kita nyari apapun yang ada di sini sambil kita nge-review tempatnya, oke.
Kita jalan-jalan ke hutan. Oh, ternyata di sini ada. Nah, ini yang sudah di apa sih namanya nih, dibobok gitulah. Nah, ini ada getahnya, geng. Ini getah pinus. Orang-orang yang bekerja di perhutani biasanya tiap hari suka memobok ini jadi sehingga punya lekukan-lekukan kayak gini. Dan ini punya getah, namanya getah pinus. Biasanya getah pinus ini kalau dibakar ini akan menjadi sebuah kayak kristal gitu, namanya gondorukem. Dan gondorukem itu adalah bahan baku dari kaca mobil, teman-teman. Dan si cairannya nanti ketika disuling, si cairan setelah pembakaran itu, si cairan yang keluarnya itu biasanya dijadikan minyak ini untuk minyak cat, tekstil dan lain sebagainya. Dan sisanya lagi dijadikan terpentin, teman-teman, dijadikan thinner. Jadi banyak banget fungsi-fungsi dari getah pinus ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak tahu dari mana bahan baku kaca mobil teman-teman, ya dari ini, dari getah pinus ini. Nah, biasanya ini getah pinus setelah dibakar, mengalami pembakaran sehingga menjadi beberapa produk, dan bahan baku kaca mobilnya itu diekspor ke Jepang biasanya. Nah, barulah dari Jepang diolah menjadi kaca mobil dan diekspor lagi ke kita. Keren. Karena setahu saya sih di sini kayaknya ya belum ada pabrik yang mengolah gondorukem menjadi kaca mobil. Di Indonesia tuh belum ada kayaknya ya. Ini setahu saya, tapi mudah-mudahan saya salah. Seperti itulah, teman-teman ya. Yuk kita review lagi ada apa aja di sekitaran hutan sini. Kita akan cari-cari tahu, cari informasi, geng. Mumpung kita lagi ada di sini. Ayo guys, kita cari sesuatu yang ada di sini. Kita nyari-nyari apapun itulah yang nanti yang kita temukan akan, kalau bagus ya kita ambil ya. Mudah-mudahan kita bisa menemukan makanan yang ada di sini, makanan dari alam. Mudah-mudahan. Ayo teman-teman, kita cari sesuatu yang ada di sini. Apa aja lah. Kita lihat ke sini ya. Oke, geng. Kita coba lihat ke sekitaran sini ada apa aja. Wow. Jurang. Ini jurang, teman-teman. Nah, ada daun congkok, geng. Oke, teman-teman. Di sini kita menemukan daun congkok ya, pohon daun congkok ini. Bukan pohon sih, apa ya? Ya kayak daun congkok lah intinya. Biasanya orang-orang zaman dulu kalau lagi berada di hutan, kalau pengen bungkus sesuatu atau ingin mencari alas untuk makan, biasanya mereka mencari daun-daun yang seperti ini yang cocok untuk alas makan atau alas buat bungkus sesuatu ya. Nah, ini pohonnya kayak gini, geng. Nah, ini pohonnya kayak gini. Ini namanya daun congkok ya. Dan kenapa daun congkok juga nggak ngerti lah. Yang penting ini namanya daun congkok. Nah, ini biasanya dijadikan untuk alas makanan. Biasanya bungkus nasi. Nah, kalau di Jawa zaman dulu ketika hajatan itu bungkus nasinya pakai daun ini, teman-teman. Jadi ketika ada orang hajatan biasanya ada orang yang nyari daun-daun ini ke hutan-hutan sampai dia dapat banyak gitu, jadi untuk bungkus nasi. Dan itu berlaku sampai sekarang. Nah, ini kayak gini. Ini untuk alas makan, teman-teman. Daunnya kayak gini ya, bagus banget ini. Jadi kalau teman-teman berada di hutan nyari alas untuk makan, jangan susah-susah. Cari aja daun congkok yang kayak begini. Ini banyak kok berkeliaran, tumbuh liar di mana-mana, termasuk di hutan-hutan, teman-teman.
apalagi di hutan sangat banyak banget gitu. Ini daun sangkok tuh kayak gitu. Ini biasa untuk alas ini, untuk makan ya teman-teman. Kita nyari lagi ada apa aja nanti di sini. Yuk kita review lagi daerah sini guys. Nah itu dia pohon arennya teman-teman, ada pohon aren liar ya. Dan di sini juga saya menemukan banyak banget makanan sebenarnya di sini yang tersedia di alam. Nah ini pohon ini, pohon ini nih, pohon ini nih. Ini kalau di Sunda namanya kaliandra, pohon kaliandra. Nah ini daunnya seperti ini tuh, kelihatan ya. Tuh, ini namanya pohon kaliandra teman-teman. Dan kaliandra ini sama seperti pohon pete ya, pete kecil itu. Dan dia punya buahnya ya buah pete kaliandra. Nah buahnya itu enak banget kalau dimakan. Nih ini buahnya nih teman-teman, cuma sayang ini udah kering. Nah, ini buahnya nih, ini buah pete kaliandranya teman-teman, ini sudah kering. Dan ini kalau dikupas ini ada bijinya ya. Tapi ini deh ini udah kering ya, udah nggak ada bijinya nih. Pokoknya ini kayak gini ya, ini kayak pete selong teman-teman, kayak pete Cina atau Cina atau Jepang lah, pokoknya gitu ya. Ini kaliandra tuh dia punya buahnya kayak gini. Ini buat makan enak nih kayak pete. Coba ya nanti kita nyari kaliandra, pohon kaliandra yang ada petenya yang masih hijau teman-teman, dan nanti kita akan coba cicipi rasanya kayak apa. Yuk kita nyari pete kaliandra yuk. Barangkali ada, siapa tahu ada, mudah-mudahan aja ada. Biasanya pete kaliandra itu tumbuh di pohon yang sudah ada bunganya. Oh iya, satu lagi nih geng, nih ada nih. Ini nggak tahu pohon apa namanya. Nih ya, ini tumbuh liar. Ini fungsinya buat bikin sayur asem teman-teman. Jadi kalau si tangkainya ini kita petik-petik ya, terus kita masukin ke airnya jadi asem. Jadi ini untuk menggantikan asam teman-teman. Jadi kalau kita masak yang memerlukan bahan baku asam, ini sebagai penggantinya nih, tanaman ini bagus banget buat ini. Banyak banget ya tersedia di alam teman-teman. Nah kan banyak banget kan. Tuh ini untuk pengganti pengasaman nih geng. Ini buat bikin sayur asam nih. Nah jadi nggak perlu pakai asam doang, tapi pakai ini pun bisa jadi asam. Yuk kita nyari buah kaliandra geng. Mudah-mudahan nemu ya. Tuh di bawah ada banyak kaliandra yang sudah berbunga. Nah kita cari tahu apakah ada bijinya, buahnya atau tidak ya. Yuk kita nyari. Oh ada geng, ada, cuma dia tumbuhnya tinggi banget geng. Ada nih, nih. Nah, tinggi banget cuy. Tuh sudah banyak buahnya cuy, tinggi banget. Yuk kita nyari yang pendek-pendek aja yuk. Kita coba review, kita makan ya. Kita nyari-nyari yang pendek, siapa tahu ada nih. Ini kaliandra nih, buah kaliandra nih. Cuy, tadi saya sudah keliling-keliling ke sana ke sini nyari buah kaliandra yang pendek gitu loh, yang bisa dijangkau sama tangan saya, nggak perlu manjat-manjat. Ternyata nggak ada cuy.
sini nggak ada. Tinggi semua adanya, harus manjat dulu, manjat pohon dulu geng. Ya, kita nyari ke sebelah sana, siapa tahu ada ya. Kalau di sini tadi saya nggak nemu. Susah banget jalannya cuy. Kita nyari-nyari kaliandra. Tuh kaliandra banyak ini. Kaliandra juga nih. Banyak banget pohon kaliandra. Biasanya kalau di hutan gitu, banyak pohon kaliandranya. Lagi pada siduru, kalau bahasa Sundanya siduru. Cuy, di hutan kayak gini enaknya itu ya makan sederhana seadanya, pakai ikan asin atau apapun itu, rokoknya juga seadanya, enak banget kayak begini ketimbang kita bawa rokok-rokokan. Jadi lebih suasana alam, berbaur dengan alamnya tuh kerasa banget gitu. Ini bakau lintingan, tapi mereknya 734 cuy. Merek ini hanya nih, merek papirnya, merek kertasnya. Kalau di Sunda namanya papir, padahal itu paper ya, kertas ya bahasa Inggris. Tapi ya namanya orang Sunda begitu cuy. Kertas paper jadi papir.